tata cara haji dan umrah Rasulullah SAW. Hadis ini panjang sekali, tapi penulis Abu Malik Kamal As-Said Salim telah meringkas, dan saya merujuk kepada kitab tersebut. Berasal dari Jabir bin Abdullah. Ya, Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dia berkata, kami datang menemui Jabir bin Abdullah. Kemudian aku katakan kepadanya, kabarkanlah kepadaku mengenai haji Nabi SAW. Lalu Jabir menjelaskan secara terperinci yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan selain mereka. Hadis ini memang sangat panjang, hanya untuk mempermudah bagi pembaca, maka diringkas. Pertama, kata beliau, persiapan sebelum berangkat. Jadi kita awali dari persiapan sebelum berangkat. Bagi orang yang telah mampu melaksanakan haji dan memiliki niat yang kuat untuk menunaikannya, hendaknya segera bertobat dengan sungguh-sungguh dari berbagai kemaksiatan. Berusaha keras untuk melepaskan diri dari berbagai kebiasaan buruknya. Berusaha semampunya untuk segera melunasi hutang-hutangnya yang ditanggungnya. Meminta ridho dari orang tuanya. Dan meminta maaf kepada sanak familinya yang dia yakin terzolimi. Bukan minta maaf undang orang bikin ratiban. Bukan undang orang dengan kalimat walimatus safar. Bukan itu. Tapi kalau kita merasa pernah menzolimi orang, siapapun dia, minta maaf sekarang. Apalagi dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji tadi. Khawatir nggak pulang. Banyak di antara kita sampai sana nggak pulang lagi kan. Nah untuk itu karena kita persiapan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang pernah menganiaya saudaranya, baik dengan harta maupun kehormatannya, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang. Ya. Artinya ketika sekarang itu kita ingin menunaikan ibadah yang baik, maka kita minta maaf. Bukan secara umum yang kita tidak punya salah. Ya. Kemudian yang tidak kurang pentingnya, meninggalkan nafkah untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Seperti kalau dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, ya, semua orang yang termasuk dalam tanggungannya itu, ya dia harus membekali untuk kehidupan selama dia di sana. Ya. Jadi jangan tinggal aja. Harus dipikirkan. Ada yang pernah bertanya, gimana Ustadz, saya ini ongkosnya juga namanya dikasih orang. Ya katakan sama yang ngasih itu. Apabila saya tinggalkan, saya juga harus meninggalkan belanja untuk keluarga saya. Saya tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena walaupun memang kita mungkin dibayarin, tapi kita terbiasa kalau nggak ada kita, mungkin nafkah keluarga kita tidak tercukupi. Tahu-tahu kita diajak pergi haji atau umroh mungkin ya. Kalau umroh sih mungkin 9 hari ya. Tapi kalau haji kan lama. Betul nggak? Ya udahlah tinggal aja, nanti urusan Allah aja tuh keluarga saya. Ini zalim, Pak. Tidak boleh seperti itu. Ya. Bagaimana mungkin kita tinggalkan orang-orang yang kita harus memberi nafkah tersebut dengan asumsi nanti Allah yang kasih makan. Tidak seperti itu. Seorang suami, seorang ayah harus bertanggung jawab atas orang-orang yang ditinggalkannya karena dia adalah wajib memberi nafkah kepadanya. Jadi ya katakan kepada yang ngajak, maaf saya bisa aja ikut, betapa bersyukurnya saya diajak.
tapi saya juga harus meninggalkan nafkah untuk keluarga saya. Dan ini pembicaraan dalam bab tersebut. Jangan sampai nanti, saya ini dibayarin, ya terserahlah, saya tinggalin aja begitu. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya, karena ini persiapan sebelum berangkat. Ya tentu perongkosan. Adapun kemampuan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, apa sih istata'tum itu? Nabi SAW bersabda, kendaraan, ya, kendaraan dan persiapan. Ya kalau nggak ada kendaraan, bagaimana mau ke sana? Ya, kemampuannya itu kan harta, Pak. Yang menyangkut harta, bekal. Ya. Jadi, bagaimana mungkin kita juga mau pergi perjalanan jauh tapi tidak ada persiapan? Maka beberapa saat yang lalu kita lihat yang mengenaskan saudara-saudara kita main jalan aja di sana sengsara. Itu pula lagi yang disoting ya. Jadi viral kan? Tidur di jalanan. Ada yang sampai menderita di sana. Ini karena tidak ada persiapan, Pak. Ya, karena tidak ada persiapan. Ya, jadi pergi haji modal nekat. Ya kalau istilah sekarang apa itu? Ya kalau backpackernya benar ya benar, nggak apa-apa. Ya kan? Ada beberapa biro perjalanan juga ya mempersiapkan. Artinya ada tempat tinggalnya, walaupun memang agak jauh dan tidak ini ya, tapi ya makan ya taruhlah kita makan juga tidak begitu susah di sana. Tapi kalau memang kita ini hanya modal nekat, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud mampu? 729. Silakan dibaca. Ya. Ya kan? Ditanya maksud apa sih maksudnya sabil itu? Ya perbekalan dan kendaraan. Jadi kalau bekalnya nggak cukup, ya nggak usah berangkat, Pak. Apalagi kalau kendaraannya ada, ya lebih nggak bisa lagi kan. Jadi perbekalan. Perbekalan ini menyangkut kepada harta, kemampuan. Makanya kalau ke sana itu beli fasilitas sebenarnya. Ya, beli fasilitas. Kalau yang punya, ya cari fasilitas yang bagus. Ngapain cari yang susah? Ya, karena nanti di sananya, kalau sudah capek ibadahnya gimana? Ada kalanya memang kita mendapatkan hotelnya itu sampai 5 km. Wah itu cukup sulit itu. Apalagi hal-hal lain ya. Kenyamanan-kenyamanan itu memang kalau kita mampu ambil yang terbaik. Kecuali memang kita pas-pasan itu yang kita punya, ya apa boleh buat ya. Itu mungkin ya memang fattakallahu masata'tum kan begitu. Tapi kalau kita ini mampu mempunyai kemampuan, ya pilih yang terbaik. Kemudian setelah itu persiapan yang paling prinsip adalah tentang ihram. Ya, ihram. Apabila telah sampai di miqat, maka hendaknya melepas pakaian yang biasa dikenakan. Kemudian mandi layaknya mandi janabat. Memakai wewangian yang paling baik yang ia miliki. Demikian pula para wanita melakukan hal yang sama sekalipun dalam kondisi haid dan nifas. Dan wewangian yang tersisa dipakai serta dipakaikan serta badan setelah berihram tidak berpengaruh apa-apa, tidak membatalkan. Artinya sebelumnya dipakai. Ya, yang nggak boleh itu kalau sudah pakai ihram itu tidak boleh.
Sebelumnya boleh pakai wangian. Ya. Kemudian lelaki hendaklah mengenakan pakaian ihram dan wanita boleh mengenakan pakaian apa saja yang dia inginkan selama itu bisa menutup auratnya. Ya. Jadi beda. Pakaian ihramnya wanita itu adalah pakaian yang siap untuk melakukan sholat. Dah begitu aja. Itu ihramnya para wanita. Ya. Tentang niqab nanti kita akan bahas tersendiri. Cadar. Ya, karena ada larangan orang yang ihram khusus bagi wanita tidak boleh pakai cadar. Ya, jadi ketika itu memang terbuka, harus terbuka wajah. Bagaimana untuk menghindari laki-laki? Nah, itu ada fatwa tersendiri. Apabila dia memang dikhawatirkan, dia boleh menarik kerudungnya menutupi wajah yang biasa dia tutupi. Tapi yang nempel niqab itu tidak boleh. Ya. Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan masalah itu. Kemudian hendaklah melakukan sholat apabila telah masuk waktunya. Apabila belum masuk waktu sholat fardu, maka hendaklah melakukan sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Sunnah wudhu boleh dilakukan. Ya. Setelah sholat hendaklah berniat ihram ya untuk umrah. Kemudian apabila telah berbekal kendaraan atau mobil yang dikendarainya, hendaklah ia bertahmid dan bertakbir sambil menghadap kiblat dan mengucapkan labbaik Allahumma umrahtan. Ya, karena kita mau umrah dulu. Ya. Kita mau umroh dulu karena haji kita ini haji tamattu, ya kita umroh dulu baru haji, gitu ya. Jadi kalau kita masuk wilayah melewati mikot belum niat maka hajinya tidak sah, tidak sah. Maka kalau yang bikin aturan yang kemarin kita sudah baca hal-hal di mana batas-batas mikot. Dan mungkin saya sudah share atau belum, saya tidak tahu. Telah ada fatwa yang resmi, Jeddah itu bukan mikot. Jeddah itu sudah melewati mikot. Ya. Jadi kalau ada mungkin apa yang ngajak-ngajak kita itu nanti aja. Ya, di Jeddah aja jangan mau. Karena Jeddah itu bukan mikot, sudah melewati mikot. Ya, nah oleh karenanya ini kita harus tegas dalam masalah ini. Kita kan maunya hajinya sah, tidak ada keraguan ya. Jadi Jeddah bukan mikot. Ya. Kemudian bagi mereka yang mengenakan pesawat terbang hendaklah melalui atau memulai ihram pada saat dia mendekati mikot. Ya, sebelum ihram. Ihramnya boleh-boleh saja dipakai dulu. Tapi menetapkan niatnya itu maksud saya. Karena sebagian juga sudah bersusah payah di airport dia sudah pakai ihram. Ya kalau memang mampu tidak apa-apa. Ya untuk mempermudah. Ya. Tapi mungkin dalaman kita masih pakai. Nah, tapi begitu sudah sampai mendekati mikot nanti kan ada berita. Baru kita lepas dalamannya. Kalau mau pakai baju dulu boleh, nggak masalah juga. Nanti begitu sebelum mikot bajunya dilepas tinggal mengenakan atasannya aja. Ya kan? Sambil kita bertalbiyah tadi. Labbaik Allahumma umrahtan. Sudah sah sebegitu. Tapi belum sampai masuk mikot. Perhatikan. Jadi ini sebelumnya harus sudah persiapkan. Biasanya pesawat itu setengah jam sebelumnya sudah dikasih tahu. Ya. Nah begitu sudah mau mendekati itu juga udah ada pengumuman. Rata-rata kalau perjalanan ke sana ada. Kalau kita memang melewati Ya'lamlam. Kalau kita melewati Ya'lamlam Pak, perhatikan. Tapi kalau yang langsung ke Madinah tidak. Karena kalau langsung ke Madinah tidak melalui situ. Ya sudah ke Madinah aja. Nanti dari Madinah kita persiapan baru di batas Bir Ali kalau sekarang sudah kita bahas kemarin, yaitu Zulhulaifah.
ya, Zulhulaifa. Tapi sekarang lebih kenalnya Bir Ali. Ya, sudahlah itu masalah nama ya. Jadi itu ada masjid ya, kita memang di situ, di Masjid Bir Ali itu ya, di Zulhulaifa, kita ganti-ganti di situ, kita netapkan niat di situ. Ada sebagian memang, sebagian biro perjalanan itu lebih suka dia ke Madinah dulu. Ya, demi untuk menghindari ya hal-hal seperti itu. Kalau di Madinah kan jelas. Gitu. Dia masuk ke Madinah dulu. Tapi ada juga pendapatnya loh, kita haji dulu dong, ngapain Madinah dulu? Karena ada kebiasaan kita ini, kalau di Madinah itu udah capek belanja. Udah capek dengan belanja. Itu belum umroh. Bayangkan, padahal kita mungkin boleh jadi 3 hari di situ. Atau 4 hari. Ya, udah capek duluan. Nanti sisanya baru pakai umroh. Ini sebagian maunya itu ke Mekah dulu. Yang penting begitu sampai di Mekah, umrah, setelah umrah ganti pakaian, sudah bebas. Walaupun dalam bab haji ini kan kita lagi bicara masalah haji. Kalau sudah umrah sudah boleh ganti pakaian. Nanti kita tinggal tunggu tanggal 8. Nah, ini kan belum sampai situ ya. Nah, kita lanjut. Ya. Oleh karena itu, kalau sudah niatnya ihram, hendaklah larangan-larangan sudah berlaku. Ya, larangan-larangan ihram seperti sudah tidak boleh lagi gunting kuku, tidak boleh mencukur, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Ya. Ini karena ini semua larangan-larangan ihram namanya. Ya. Kemudian apabila telah berniat umroh, hendaklah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu biasa ya, mendekati. Itu sampai kita, ini kan bicara kalau kita mau masuk ke Mekah. Kalau sudah sampai di Ka'bah, sudah nggak usah talbiyah lagi. Ini kadang-kadang orang nggak paham, terus dia baca itu. Dalam perjalanan, sebelum mendekati, perhatikan, sebelum mendekati Ka'bah itu masih boleh baca. Begitu kita sudah sampai di Masjidil Haram, berhenti. Jangan talbiyah lagi. Ya, yang biasa kita bacakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Nah, ini terus kita boleh baca. Laki-laki boleh mengangkat suara. Tapi kalau perempuan tidak boleh mengangkat suara. Ini seharusnya biro perjalanan ini sudah dipersiapkan. Maka tadi saya bilang kalau yang nyunah itu langsung, perempuan nggak usah teriak-teriak. Udah dengan suara yang lembut saja. Ini kadang-kadang saut-sautan perempuan sama laki. Sama kuatnya jangan-jangan. Atau kalah jangan-jangan suara laki-laki sama suara perempuan. Kan suara perempuan kadang lebih tajam, Pak. Ya kan? Oleh karena itu, ini harus kita pahami. Apalagi nanti kalau kita berangkat sama istri atau anak perempuan kita, ya kau talbiyah tapi jangan mengangkat suara. Tidak boleh. Ya, karena ini larangan. Laki-laki mengucapkan dengan suara keras, sedangkan bagi perempuan sekedar dapat didengar sendiri oleh mereka. Ya, didekat. Kemudian seorang yang sedang berihram hendaklah memperbanyak talbiyah khususnya pada saat terjadi perubahan kondisi, cuaca atau lainnya. Seperti pada saat pesawat naik dan turun. Kalau di pesawat juga ada adab-adab, Pak. Kalau teriak-teriak mengganggu orang lain juga nggak usah. Ya dalam suara-suara yang lembut ya. Kecuali kalau kita satu bus semua memang seperti kita lakukan dulu kalau kita dari Madinah umpama kan naik bus. Atau mungkin kita juga begitu turun di airport untuk menuju ke hotel dulu kan? Nah boleh laki-laki ya angkat suara yang tinggi-tinggi ya. Karena memang di sini diperkenankan untuk itu. Untuk menyemangati ya. Kemudian pada saat pergantian malam dan siang, perempuan yang haid pun hendaknya mengucapkan talbiyah karena tidak terlarang. Ya. Wanita-wanita haid itu boleh bertalbiyah, tidak ada larangan, ya, dan tidak berhenti mengucapkannya, ya, hingga perhatikan,
hingga ketika memulai begitu sampai di Masjidil Haram sudah siap untuk tawaf karena dalam keadaan berumrah. Adapun ifrad atau qiran tidak berhenti bertalbiyah hingga melempar jumrah Aqabah. Ini ada pengkhususan yang lain. Tapi kalau haji tamattu begitu sampai di Masjidil Haram berhenti, tidak bertalbiyah lagi karena siap untuk tawaf. Ya, jadi batasannya sampai di Masjidil Haram. Kemudian memasuki kota Mekah dan tawaf. Apabila telah sampai di Mekah, hendaklah segera menuju Masjidil Haram, mendekati Hajarul Aswad dengan menyentuh Hajarul Aswad atau menciumnya apabila memungkinkan. Ya, jika tidak memungkinkan, maka dengan melambaikan tangan. Kemudian perhatikan ini banyak kesalahan. Pertama, memang disunnahkan mencium. Kedua, menyentuh. Tangan yang bisa menyentuh boleh dicium. Tapi tangan yang cuma melambaikan tidak ada sunnah mencium. Jadi tidak ada kisbai. Tolong ini diperhatikan. Banyak saudara kita yang tidak paham masalah ini. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya. Tidak ada sunnahnya. Ya. Kalau bisa mencium, Masya Allah. Itu sebuah keistimewaan. Karena memang Nabi menciumnya, kan gitu. Tapi ingat perkataan Umar bin Khattab ketika mencium Hajarul Aswad. Apa? Kau ini batu. Kau ini batu. Tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah mencium, aku juga tidak akan mencium. Jadi itu hanya dalam rangka mengikuti sunnah. Boleh mencium. Kalau tidak mampu mencium desak-desaan, menyentuh. Ya, menyentuh ya dengan tangan kanan ya di sini ya. Itu lebih baik. Ya. Apabila tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangannya, bertakbir dan tidak mencium tangannya. Perhatikan ya. Dan tidak mencium tangannya. Posisi terbaik adalah tidak mendesak orang lain agar tidak menyakitinya. Karena mencium Hajarul Aswad itu sunnah, menyakiti orang lain haram. Zalim. Jadi nggak perlu Anda menyewa orang banyak demi untuk mencium Hajarul Aswad. Orang lain tersakiti. Tak sadar ente. Ya, Anda mampu untuk bayar. Memang ada sebagian menawarkan itu, mau cium nggak? Nanti mereka giring. Tapi di situ sudah terzolimi banyak orang. Karena mereka memang mempersiapkan orang-orang yang besar untuk itu. Jadi jasa hanya untuk mencium Hajarul Aswad. Tidak perlu. Khawatir karena itu kita telah menghalangi banyak orang untuk mendapatkan mencium Hajarul Aswad itu. Karena mampu merasa kita bayar. Mensikut-sikut orang banyak. Ya. Jangan lakukan itu. Itu sunnah hukumnya kalau mampu. Maka kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksa-paksa. Gak usah memaksakan diri. Terus sampai di sini itu pula lagi ditanya. Yang paling pertama ditanya itu, bisa cium Hajarul Aswad? Sepertinya haji itu Hajarul Aswad. Coba. Betul gak? Bangga gitu. Menjadi suatu kebanggaan bisa mencium Hajarul Aswad. Dengan bayar ya jadi, menzalimi orang jadi. Yang penting sampai di Indonesia bisa cerita, dia bisa mencium Hajarul Aswad. Nggak penting. Karena haji bukan berarti bisa mencium Hajarul Aswad. Kecuali kalau Anda tidak berada di wukuf. Di Arafah, ya memang tidak ada haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Ya. Ditanyanya sampai di sini banyak itu. Pak, bisa cium Hajarul Aswad nggak Pak? Kayaknya penting banget itu. Nanti mau saya jawab apa ya? Kalau saya bilang enggak, wah, kayaknya melemahkan. Wah, bisa saya mencium. Apalagi kalau bohong. Padahal enggak. Baru pulang haji, sudah bohong. Ya, demi apa? Gengsi. Gengsi ini bahaya Pak. Padahal dia tidak mampu.
Dia katakan, iya saya udah pernah. Baru pulang haji, udah bohong. Itu. Untuk apa? Ya. Makanya nanti kita sampai pada poinnya kita baca hadisnya. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini harus kita yakini dulu. Ya. Kemudian melalui tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri. Ya. Apabila telah sampai di rukun, nah rukun ini sudut, Pak. Ada dua rukun, Pak. Ya, ada yang namanya rukun Yamani. Ya, hendaklah menyentuh tanpa menciumnya. Sekarang lebih mudah. Karena ada yang namanya tanda di itu apa di kiswah. Itu sudah ada tanda, Pak. Ya. Tanda beda dengan lampu hijau yang diberikan pas di Hajarul Aswad. Karena startnya tawaf itu dimulai dari Hajarul Aswad. Ya. Baru mengelilingi nanti sebelum sampai di Hajarul Aswad itu ada satu sudut namanya sudut Yamani. Boleh disentuh. Kalau yang mampu boleh menyentuh, kalau tidak mampu tidak usah kisbai. Dan tidak perlu isyarat. Ya, nggak mampu untuk menyentuh, nggak perlu begini juga, nggak perlu, karena tidak ada sunnahnya. Ya. Jadi kalau mau menyentuh silakan, karena ini di sini bisa ada menyentuh tanpa menciumnya, apabila itu mungkin. Dan ketika sampai di posisi rukun Yamani dan Hajarul Aswad, ya itu udah siap-siap itu. Jadi antara rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, Rasulullah SAW membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang benar-benar bacaan yang sunnah itu. Yang lain baca apa aja boleh. Kadang-kala kita ini berpegang kepada yang di karang-karang itu jadi berat. Jadi susah. Padahal cukup dia bertakbir, bertasbih, bertahlil, silakan bersolawat kepada Allah antara Hajarul Aswad sampai bertemu dengan rukun Yamani tadi, apa saja boleh dibaca zikirannya. Tidak ada ketentuan yang ada didukung dalilnya, tidak ada. Boleh baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, berselawat kepada Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus silakan. Mau berdoa di situ juga boleh, silakan berdoa di situ. Silakan. Tapi begitu sampai begitu sudah sampai kepada rukun Yamani, sampainya menuju untuk mencium Hajarul Aswad tadi, yaitu sudut Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Apabila telah sampai di Hajarul Aswad berarti dia telah menyempurnakan satu putaran. Jadi tandanya satu putaran itu dari Hajarul Aswad sampai ke Hajarul Aswad lagi satu putaran. Ya. Kemudian meneruskan putaran selanjutnya dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya hingga menyempurnakan 7 putaran. Ya. Dalam tawaf bagi laki-laki itu disunnahkan untuk menyelempangkan kain ihramnya di bawah ketiaknya. Bagi perempuan nggak ada, karena perempuan pakai ihramnya beda ya, tidak perlu, memang nggak ada, hanya khusus berlaku untuk laki-laki. Ya. Nah kemudian di ujung kain di atas bahu dari permulaan tawaf hingga selesai boleh, dari permulaan tawaf itu boleh diselempangkan. Ya biasanya udah pahamlah kita. Jadi ini pundak harus kelihatan. Ini ada riwayat. Dulu ketika itu para sahabat datang, ada orang-orang berkata,
Ini orang-orang kena demam Yastrib ini. Dan memang pada saat itu ada wabah demam. Namanya demam Madinah, Yatsrib. Yatsrib itu Madinah sebenarnya. Jadi untuk menunjukkan kepada orang-orang lain itu ketika itu kepada kafir Quraisy bahwa itu sahabat-sahabat tidak terkena demam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk buka itu pundaknya dan lari-lari kecil 3 putaran tadi. Ya, lari-lari kecil bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Ini khusus bagi laki-laki, hingga selalu berjalan cepat 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran. Ini juga dikhususkan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Tapi kadang-kala sekarang ada yang bertanya, kalau saya lari-lari kecil istri saya ketinggalan, Ustaz. Nyasar nanti. Ya sudah, ini dengan sunnah. Kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih. Sama nanti waktu sa'i juga kan ada ya. Dari satu lampu hijau itu memang ada disunnahkan lari-lari kecil tadi bagi laki-laki, ya istri ketinggalan, ya kan? Ya sudah, kalau memang demikian, apalagi padat begitu ya, kita biasakan bergandeng tangan sama istri, nah, atau ya siapalah ya anak perempuan kita mungkin bergandeng tangan supaya nggak nyasar, karena kalau sudah lepas itu khawatir ya. Nanti suaminya di mana, istrinya di mana gitu ya, dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalaupun itu terjadi, kita sudah ada titik kumpul biasanya ya. Ini semua bisa. Biasanya kalau kita ini pembimbing itu sudah ancang-ancang untuk masalah-masalah itu. Ya. Kemudian apabila selesai tawaf, hendaknya melakukan sholat 2 rakaat kalau mampu di belakang makam Ibrahim. Dengan membaca ya ketika menuju itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, ya menuju ke situ salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat dengan sunnahnya baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sunnah. Ya. Pendek aja, jangan panjang-panjang bacanya. Nah, seandainya tidak mampu untuk sholat di belakang makam Ibrahim tadi, boleh dimanapun. Boleh dimanapun selama masih di masjid. Dilihat ya, kebanyakan sih enggak, ini ya agak ke minggir, kan ada batas biasanya itu ya. Atau di masjid, di dalam masjid juga boleh. Ya, 2 rakaat. Yaitu sholat tawaf namanya. Sunnah tawaf. Apalagi kalau bapak-bapak mungkin pernah merasakan pakai skuter. Kalau sudah pakai skuter, bapak nggak bisa turun dulu sholatnya, ya sholat di situ di atas tingkat 3. Pernah nggak pakai skuter? Ya, di antara bapak-bapak pernah pakai skuter nggak di lantai 3? Enggak ya? Alhamdulillah kami sudah. Alhamdulillah kami sudah pernah. Jadi umroh yang kedua saya membadalkan umroh, ya membadalkan umroh untuk salah seorang kerabat dengan skuter karena udah nggak mampu lagi kita untuk tawaf jalan kaki. Ya jadi ada rutenya di atas. Tetap begitu kita pakai skuter, kita lihat lampu hijau itu. Lampu hijau itu berarti Hajarul Aswad. Ya dari situ startnya. Bismillahi Allahu Akbar. Kan begini, kan kita posisi di kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Ya terus pakai skuter, muter. Bacaan seperti biasa. Nanti juga ada tanda, rukun yamaninya ada tanda juga. Dari situ bacanya ya agak besar putarannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai skuter kita tuh berhenti di Hajarul Aswad lagi, start lagi. Begitupun sa'i juga pakai skuter. Begitu ya. Coba nanti dirasakan aja lah, enak kok. Ya, tapi kalau memang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah capek, udah tua, udah dengkul juga udah berat dibawanya, ya udah pakai skuter ya enak ya kan. Iya. Ada bisa pakai skuter sendiri, bisa juga berdua. Beda harganya. Ya. Bisa untuk sendiri skuternya, bisa juga untuk berdua.
Nah, kalau bawa istri ya berarti kita harus pilih skuternya yang berdua. Gitu. Kalau sendiri-sendiri. Tapi ternyata waktu adik saya ini pakai skuter yang berdua berat. Akhirnya sendiri-sendiri milihnya. Gitu. Karena berdua kan gede-gede lagi kan. Wah, berat. Nggak lancar, nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut. Ya, akhirnya mereka pilih sendiri-sendiri. Ya bang, nggak apa-apa. Silakan aja ya. Itu hanya fasilitas. Nah, dulu belum ada, sekarang sudah ada. Itu disiapkan di lantai 3 khusus untuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk tawaf dengan jalan kaki. Ya. Kemudian, tapi yang muda-muda juga banyak saya lihat pengen nyoba. Nggak apa-apa, sah aja, sah. Ya. Kemudian dalam tawaf bagi laki-laki, tidak untuk perempuan tentunya, hendaklah mengenakan kain ihramnya dengan cara itu sudah tadi di bawah ketiak sudah ya. Apabila ini setelah menuju perhatikan setelah sholat 2 rakaat ya menuju sumur Zam-Zam. Tapi di sini sekarang nggak perlu menuju sumur Zam-Zam lagi karena setiap sudut sudah ada Zam-Zam. Ya minum Zam-Zam dulu itu sunnah. Ya perhatikan ini kita tidak membuang hal-hal yang sunnah. Ya, setelah tawaf, sholat 2 rakaat, setelah itu minum air Zam-Zam dulu. Itu menyegarkan. Seperti itu yang dilakukan. Ya, dalam hadisnya seperti itu. Kemudian kembali ke Hajar Aswad. Kalau mampu mencium, kalau enggak cukup dilakukan dengan isyarat. Tadi menuju ke sa'i. Sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Itu sunnahnya baca itu. Atau mau dilengkapi dengan ayat semua juga boleh. Tapi segitu cukup. Ya, lebih mudah kan? Nah, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah siar Allah. Itu artinya. Ya. Kamu menuju. Nah, sebagaimana tadi sesungguhnya Safa itu sudah poin ke-17. Menaiki bukit Safa hingga dapat melihat Ka'bah. Terlihat. Ya, begitu lihat Ka'bah sambil mengucap La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anzaza wa'da wa nasara abda wa azzama al-ahzaba wahda. Ya, ini dibaca 3 kali. 3 kali. Sekali baca berdoa. Bacaan kedua berdoa lagi. Bacaan ketiga tidak berdoa, langsung turun ke Bukit Marwah. Ya, kemudian turun menuju Marwah berjalan kaki. Nah, ada juga di pilar hijau itu. Ketika sampai di pilar hijau untuk laki-laki, ya perhatikan untuk laki-laki disunnahkan juga jalan cepat. Ya, tidak untuk perempuan. Ketika sampai di 2 pilar hijau itu, ketika sampai di Bukit Marwah, hendaklah melakukan seperti yang disunnahkan di Safa. Dengan demikian dia telah menyempurnakan putaran sa'i yang pertama. Beda kalau tawaf sampai di Hajarul Aswad 1 putaran. Kalau ini enggak, Safa begitu sampai di Marwah udah 1 putaran. Ya. Sampai ke Safa lagi sudah 2, ya kan? Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, kembalinya ke, coba hitung. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran dan kembali ke Marwah dihitung 1 putaran, kan begitu ya? Nah, sampai 7 dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya, selesai itu sudah. Ya. Nah, setelah selesai, sedikit lagi, 10 menit lagi, yang dilakukan adalah tawaf. Di sini tahallul. Tahallul ini memang dibedakan kalau haji dan umrah. Kalau kita dalam bab haji, jangan botak dulu. Umrohnya jangan botak dulu. Kalau kita lagi haji.
Tapi kalau umroh aja tidak haji, ya sudah botak aja. Ya, botak aja. Tidak masalah karena kita tidak ingin melakukan tahallul kubrohnya, ya sudah selesai kan? Tahallul umroh itu kan sudah selesai tandanya umrohnya. Tapi kalau tahallul yang untuk haji, sebaiknya jangan dipotong semua dulu. Ya, maksudnya disisahkan. Cuma perlu kita ingatkan, sebenarnya tidak ada sunnah potong sedikit itu begitu, bukan. Dipotong semua, tapi masih disisahkan. Apalagi kan sekarang ada ukurannya, Pak. Di tukang cukur itu ada. Dia tanya mau botak apa enggak? Gitu, tawarin kan? Ada itu berapa inci yang mau dibikin? Entah 1 senti, 2 senti kan bisa kan? Nah, biarkan dulu kalau dalam bab haji. Nanti tahallul kubra baru botak licin. Tapi kalau kita cuma umroh, sebaiknya botak. Karena di sini sudah jelas 3:1. Rasulullah SAW mendoakan 3 kali untuk orang yang botak dan 1 kali untuk yang cukur, tidak botak. Ya tahu lah maunya kita masa pilih yang enggak utama, ya botak udah. Tapi khusus untuk laki-laki, perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh botak, ya. Nah, dengan demikian sempurnalah, sudah umrohnya sudah selesai. Tinggal nanti nunggu hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah kita mau masuk ke Mina. Kita simpan untuk yang akan datang. Ya, itu dulu. Kita bicara itu dulu. Ada beberapa dalil yang kita baca. Ya, pertama, kita boleh, bagi wanita tidak boleh botak. Hadis 786. Silakan dibaca. Ya. Iya. Artinya di sini perempuan tidak boleh sampai botak, tapi cukup taksir. Adapun bahasanya ada pada hadis 782. 3:1 tadi. Iya. 3 kali situ. Ya. Semoga Allah mengampuni yang botak, yang cukur juga ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni yang botak, yang cukur juga ya Rasulullah. Ngulang lagi, semoga yang Allah ampuni yang botak. Udah 3 kali kan? Baru yang keempat kalinya, iya yang cukur juga diampuni, gitu ya. Iya, kalau gitu kita milihnya botak. Untuk laki-laki, karena itu adalah suatu yang abdol. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Saya mau milih yang cukur aja, tidak mau botak. Ya nggak apa-apa, toh hadisnya sudah jelas ya. Baik, segitu dulu. Pas jam 9, mungkin setengah jam kita pakai untuk tanya jawab. Di luar kontak ini pun kalau dalam masalah ini kita jawab. Tapi kan kita tadi sudah sampai kepada mau menuju hari tarwiyah ya. Jadi umrah pertama sudah selesai, sudah bisa ganti baju. Halal lah semua yang sudah tadinya haram. Nanti ada lagi, jangan campur loh suami istri. Ntar dulu, itu namanya ente mau ngada-ngada itu. Jangan kumpul-kumpul nanti jadi ini. Lah orang sudah halal toh. Ya, akhirnya orang yang nggak ngerti, oh iya, ngapain katanya. Akhirnya hotelnya jadi murah karena digabung perempuan sama perempuan. Gitu. Nah ini politik namanya, nggak boleh ya. Yang penting setelah kita sudah tahallul pertama itu sudah halal. Sampai nunggu
tanggal 8 baru ya berlaku lagi larangan-larangan. Cuma bedanya kalau tanggal 8 kita nggak perlu ke mikot lagi. Cukup kita berihram di tempat tinggal kita. Ya. Tidak perlu untuk memperbarui ihram keluar, kecuali kalau nanti ada beberapa hal yang mungkin kita akan bicarakan dalam hal-hal yang lain. Silakan yang mau bertanya.